Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Kisah Para Rasul, pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Di situ firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Puji Tuhan, kita baru saja membaca sebagian dari kisah di mana Petrus akan masuk dalam penjara karena keinginan Herodes untuk menyenangkan orang-orang Yahudi. Dari peristiwa ini kita menemukan ada hal penting yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan ini. Ayat yang kelima tadi katakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita melihat bahwa doa kembali terjadi dari sekelompok murid-murid Tuhan terhadap seorang rasul yang ditangkap. Nah, kita tahu bersama doa itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang-orang percaya. Karena ketika Yesus bersama murid-muridnya, mereka bertanya, Tuhan, ajar kami bisa berdoa. Dan dari ajaran Yesus tentang doa, di situ dia mengingatkan kepada kita bahwa doa adalah hubungan pribadi, kedekatan kita dengan Allah, dan kita merasakan bagaimana keberadaan Allah di surga itu sama seperti dia ada di bumi. Sehingga doa itu adalah bahagian yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan orang-orang percaya. Nah, tetapi kenyataan kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang tidak suka berdoa. Padahal kenyataan bahwa doa adalah suatu hubungan yang jauh lebih dalam dan akrab dengan Tuhan. Dan dalam doa itulah Yesus katakan, datanglah kerajaanmu di surga seperti di bumi seperti di surga. Itu adalah satu ungkapan di mana di dalam keberadaan kita di tengah dunia yang sukar sulit ini, kita ada di dalam kerajaannya Bapa. Kita aman. Itulah yang kita dapat temukan di dalam doa kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu sebagai orang percaya, doa adalah suatu bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Ingatkan dirimu supaya jangan engkau lupa untuk
tidak berdoa. Tetapi biarlah kita selalu ingat untuk berdoa, karena doa itu penting untuk kita. Suasana surga bisa turun di bumi ini karena doa. Ketenangan bisa ada di dalam hati karena doa. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Itu adalah suatu keadaan di mana kita nyaman karena Dia menunjukkan kekuasaannya di dalam kita bersekutu dengan Dia. Hal ini menjadi bahagian penting yang kita tidak boleh lupakan, karena doa di mana kita mengundang hadirat Allah turun di bumi dan kita bersekutu dengan Dia di dalam doa-doa itu. Yang kedua, kita melihat doa itu menjadi begitu penting. Selain dia merupakan bagian dari gaya hidup kita, maka doa itu menjadi begitu penting di dalam masa kesukaran. Kita melihat ketika Petrus ditahan dalam penjara, jemaat dikatakan tekun mendoakannya kepada Allah. Mereka biasa berdoa, mereka selalu berdoa, tetapi di dalam kesesakan ini mereka lebih tekun lagi berdoa. Jadi kita melihat bahwa kehidupan doa adalah sesuatu yang merupakan tempat kita berlindung. Karena di dalam kesesakan, di dalam kesukaran, tempat yang paling aman adalah berdoa. Tidak ada guna kita menangisi diri kita jika kita susah. Siapa yang mau dengar tangisan? Menyesali diri? Tidak ada. Siapa yang peduli dengan penderitaan kita? Tidak ada. Sebab itu, gunakanlah waktu itu untuk masuk di dalam doa. Karena di dalam doa, di dalam kesukaran, Allah mendengar doa kita. Allah menjawab doa kita. Allah memperhatikan air mata kita. Doa kita diperhatikan. Karena itu penting kita belajar untuk tetap lebih tekun berdoa. Bukan hanya berdoa seperti yang lazimnya. Bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau kerja berdoa, pulang kantor berdoa, pulang sekolah berdoa. Tetapi doa adalah suatu hubungan yang jauh lebih dekat dengan Tuhan, karena kita mengundang atmosfernya turun di antara kita. Dan yang kedua, kita akan makin tekun berdoa karena kita perlu pertolongan, kita perlu jawaban, kita perlu perlindungan, maka kita perlu doa. Dan yang terakhir, tidak ada doa yang tidak ada hasilnya. Hal ini kita perlu perhatikan. Doa orang benar besar kuasanya. Sebab itu, ketika kita biasakan diri berdoa dan tekun berdoa, maka ada hasil dari doa yang kita panjatkan itu. Ada jawaban yang kita peroleh dari doa-doa yang kita naikkan. Sebab itu, jangan lupa, buatkan dirimu waktu untuk berdoa setiap hari. Di mana saja kita berada. Tidak perlu kita mulai dengan 1 jam. Kita mulai saja dari 5 menit. Jangan merasa, aduh, terlalu pelan, terlalu sedikit. Bukan soal sedikit atau banyak. Tapi membiasakan berdoa adalah membiasakan diri masuk dalam atmosfer hadirat Tuhan. Bukan biasakan berdoa sambil tertidur dalam doa. Tapi biasakan doa karena kita masuk dalam suatu suasana, dalam satu keberadaan yang berbeda. Karena di dalam doa kita mengundang kerajaan surga datang di antara kita. Dan itulah bagian yang kita perlu latih. Mulai dari 3 menit, 5 menit, 10 menit, akhirnya sampai 1 jam. Kita bisa siapkan waktu. Di kantor pun, di kampus pun, di rumah pun, kita bisa pergunakan waktu untuk mulai membangun mezbah doa kita. Karena doa itu adalah bagian dari hidup.
anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Jangan berpikir nanti di sorga saudara berdoa. Di sorga bukan waktunya dan bukan tempatnya untuk berdoa. Sorga tempatnya orang menyembah dan mempermuliakan Tuhan. Berdoa tempatnya di dunia, supaya kerajaan Allah datang di antara kita. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga dan membangun kehidupan doa kita, untuk menikmati hadirat Tuhan bersama dengan kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan, memperingatkan kami bahwa pentingnya doa bagi kehidupan ini. Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami tidak lalukan begitu saja, tapi di mana ada waktu-waktu lowong, kami dapat mengangkat hati kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui doa-doa kami. Walaupun itu hanya 3 menit, 5 menit, setengah jam, 1 jam. Tapi ketika kami berdoa, kami boleh merasakan atmosfer surga turun ada di tempat kami berdoa. Sebab itu tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, sudah pergi di kampus belajar, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga kami masing-masing. Ajar kami untuk dapat mengangkat hati berdoa sejenak untuk boleh bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar itu ada kuasanya. Sebab itu tolong kami untuk menikmati janji-janji Tuhan yang kami peroleh melalui kehidupan doa kami. Karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa, dan di dalamnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur untuk hari baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita, dan hari ini jam 4 sore adalah ibadah pelwak yang sudah dapat mengikuti melalui YouTube channel dan Facebook jam 4 sore, dan nikmatilah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.